Pelajaran apa yang kita mau berikan pada anak-anak kita? Yaitu menghargai dan mengelola keuangan. Kita lihat banyak orang itu bermasalah, terutama karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita belajar pada hikmat yang ada firman Allah yang diterapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau dia punya anak akan diajarkan, ini ada 5 celengan ya. Maka kalau dia punya yaitu $10 ya, $10, maka yang pertama itu persepuluhan. 1. Yang kedua persembahan. Sebab persepuluhan aja itu belum menabung. Ya, ini baru persembahan. Lalu yang ketiga adalah saving, menabung. Menabung maksudnya ya, menabung. Ini menabur, ini menabung. Lalu yang ini ya adalah investment. Investmentnya $2 ya. Lalu yang lain $5 ini adalah untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa menekan lebih baik, investmentnya bisa lebih besar. Tapi ini yang paling pelajaran paling dasar sekali. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang mendidik anaknya mengembalikan persepuluhan dan persembahan ya dari uang jajan mereka. Karena tidak heran bahwa anak-anak Yahudi biasa berdagang mulai kecil, saudaraku ya. Seringkali yaitu Alkitab itu dirohanikan. Ketika Yesus berkata, "Do business till I come," ya maka diterjemahkan uang mina dan talenta itu adalah talenta musik, talenta berkhotbah. Tidak sama sekali. Itu berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebab firman Allah mengatakan keuangan itu adalah benar-benar benih, saudaraku ya. Orang kaya menguasai orang miskin. Pelajaran dari ibu saya kepada saya adalah jangan pernah meminjam. Meskipun orang tua sebelum Kristen, itu betul. Nah, sebab teman-teman saya kalau ke pesta pinjam baju temannya supaya keren, pinjam mobil bapaknya, tidak. Kita diajarkan untuk transparan, ya. Dan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tahu kan amalannya akan habis binasa. Dan satu lagi diajarkan generosity. Orang yang baik hati akan diberkati. Has a bountiful eye. Alkitab mengatakan tentang mata jahat dan mata baik. Mata baik itu apa? Selalu belas kasihan pada orang lain, ya. Karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Bahkan dikatakan bukan mata aja, tapi tangan diberkati kalau suka berbagi, saudara ya. Karena itu di dalam hidup saya terapkan apa yang dididik oleh orang tua saya. Ternyata sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah meminjam. Pakar perbankan kita yaitu Bapak Muktariadi. Begitu beliau menjadi Kristen. Sebab ketika waktu 3 orang keturunan Tionghoa itu berpikir gini, kita ini boleh meminjam asal niat mengembalikan atau tidak lebih dari aset kita, ya. Saudaraku, orang Israel tidak pernah meminjam. Dan dia pada waktu tahun 97 sebelum krisis moneter mengembalikan hutang luar negeri berupa dolar, dan dia diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Ya, kita lihat Lipo Group jadi naik waktu itu. Saya punya seorang teman, nama perusahaannya PT 46. Saya kira PT 46 itu, maaf ya, BNI 46, saudara. Saya tanya, itu ada hubungan dengan BNI 46? Oh tidak, Pak, saya tidak pernah meminjam. Jadi berbagailah orang yang tidak punya hutang, ya. Dia mungkin dianggap bodoh, tidak cepat kaya, nggak apa-apa. Tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi melimpah. Saya sejak 30 tahun yang lalu mengajarkan prinsip ini, dan look at me. Dan orang-orang mengikuti, tidak stres pada waktu Corona Academy. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah semua saudara tidak ada yang jadi budak karena berhutang. Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari yang memberikan setiap kami Tuhan kesehatan, kekuatan sehingga kami boleh berada di tempat ini. Kami rindu untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat nama-Mu ditinggikan Tuhan,
Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bisa kasih senyum sebelah kiri kanannya? Ya. Bahwa nama Tuhan adalah kota benteng perlindungan kita. Amin.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan memberitakan kebenaran firman. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menguasai tempat ini. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa atas tubuh jiwa roh kami. Kami akan sepenuhnya memperhatikan kebenaran firman Tuhan, agar itu menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami, dan akan berbuah dan buahnya lebat dan tetap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kalau bulan lalu temanya itu kan beranak cucu, tapi tahu bulan ini temanya itu adalah Titus 1 ayat 13 yang dikatakan kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Berikut sebelumnya ini menceritakan bahwa Paulus ini menyuruh, memberi perintah, memberi tugas kepada Titus untuk meluruskan jemaat di Kreta supaya hidup mereka itu sejati di dalam iman. Bagi Paulus iman itu sangat penting. Saya nanti ceritakan kenapa iman itu sangat penting. Iman, pengharapan, dan kasih, ya. Jadi penting sekali karena iman yang sehat itu sangat penting. Jadi dari jemaat memang ini penting karena tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Bapa. Di dalam Ibrani 11 ayat 6-nya, sehat dalam iman berarti kita benar-benar sehat dalam sehat sempurna, ya. Kita pelajari ada beberapa tingkatan di dalam iman kita mengikuti Yesus. Roma 1 ayat 17 katakan orang benar hidup oleh iman. Kalau kita pakai bahasa New King James itu dia bilang kita harus hidup dengan iman sampai iman yang sempurna. Jadi kita harus hidup. Iman itu tidak bisa hanya pada saat seperti yang dikatakan oleh iman timbul, begitu timbul iman itu kita mau percaya akan kebenaran firman Tuhan, ya. Itu yang selanjutnya. Nah, ini iman yang timbul. Ini iman yang timbul itu akan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Pertama kali iman timbul itu pada saat kita mendengar orang bersaksi, orang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu kita langsung iman kita timbul. Tapi iman itu hanya sebatas timbul, percaya, seperti imam perwira itu, ya. Yang kedua itu imam perwira, di mana perwira itu mendengar, terus dia pergi minta disembuhkan hambanya. Lalu pada saat itu hambanya, Tuhan Yesus bilang, aku akan ke sana, enggak usah, cukup kamu berkata sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Nah di situ dikatakan seperti itu karena apa? Dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi. Dia sembuh, gitu ya. Jadi iman dari perwira dan juga iman dari seorang janda yang dia katakan asal aku jamah jubah-jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Ini iman yang pasif. Dia hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, dia percaya, dia terima. Tapi ada iman lagi yang ini meresponi firman Tuhan. Ini yang pertama, iman perwira. Yang selanjutnya iman biji sesawi. Nah, ini sudah mulai meningkat. Iman biji sesawi itu, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini iman yang aktif, percaya dan bertindak. Nah ini orang yang sudah mulai meningkat imannya. Jadi dia percaya, dia berkata-kata. Firman Tuhan katakan, aku percaya, oleh karena itu aku berkata-kata. Jadi pada saat iman ini timbul, kita perkatakan. Dia juga itu seperti itu, aktif, percaya, bertindak. Iman itu dilatih. Jangan kita cuma hanya timbul iman saja, terus di situ selesai. Itu akan mati atau akan kandas. Karena ada di dalam firman Tuhan katakan nanti imanmu kandas. Nah seperti itu. Jadi kita tidak boleh sampai iman itu kandas, tapi kita harus bertumbuh
Seperti tadi yang saya bilang, perwira tadi sudah dia mulai dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau dia tidak dipelihara imannya, nanti mati atau kandas. Kita masuk pada si iman sebiji sesawi tadi. Nah, iman itu mulai aktif, diaktifkan, perkatakan. Lalu yang keempat, iman mengalahkan dunia. Nah, itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, ini seperti Elia. Iman yang mengalahkan dunia. Dia tantang itu nabi-nabi Baal. Ayo, sini saya mau Tuhannya siapa yang lebih besar. Dan akhirnya dia betul-betul membawa bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi iman yang mengalahkan dunia tetap masih bisa jatuh. Kenapa? Karena iman itu kadang-kadang dia seperti Elia. Begitu dia dikena tantangan, ancaman dari Isabel, dia langsung down, dia sampai lari. Akhirnya dikasih makan oleh malaikat, sebaru dia bisa menang lagi. Nah, di sini kita lihat iman itu terus harus meningkat sampai yang kelima. Kenapa saya cuma cerita sedikit-sedikit yang lain? Karena iman yang sempurna ini yang paling penting. Itu yang kelima, iman yang sempurna seperti Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Itu iman yang sempurna. Kita ini targetnya yaitu iman yang sempurna, saudara-saudara. Kalau kita tidak punya target sampai iman yang sempurna, kita masuk di tahun 2021, 2022, kita akan jatuh. Karena iman yang sempurna ini yang akan mengalami terus naik, terjadi polarisasi. Kalau sudah terjadi polarisasi, yang jahat akan semakin jahat, yang murni suci akan semakin menjadi suci. Tapi iman itu harus meningkat mulai sekarang. Jangan sampai iman kita kandas. Nah, bagaimana untuk supaya kita bisa sempurna? Iman kita sempurna. Iman yang sempurna yang pertama, kita harus dalam pikiran kita. Bulan yang lalu saya katakan, pikiran kita yang pertama ditembak oleh iblis. Makanya setiap hari kita harus taklukkan pikiran kita kepada Tuhan. Demikian juga dengan ini. Pikiran kita harus seperti apa yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia. Jangan kita pikirkan itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang ada di sosmed, hal-hal yang ada di hoak-hoak. Saya jarang mau baca. Saya lebih banyak mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Jaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau saya dengar tentang itu, kemarin hari ini saya tidak oleh anugerah Tuhan saya bisa berdiri di sini. Karena ada banyak masalah, ada banyak juga perkara-perkara penyakit yang menyerang saya. Baru hari Selasa saya diserang oleh flu yang luar biasa. Hari Jumat pagi jam 2:30 saya menggigil. Tapi saya bilang, di dalam nama Yesus engkau tidak berkuasa. Aku mau memberitakan kebenaran tentang iman, dan aku pertama yang akan mengalami kemenangan. Saya menyembah Tuhan mulai 2:30. Tidak bisa berhenti saya menyembah sampai jam 6 sore pagi, 6 pagi. Saya ikut lagi penyembahan di YouTube yang biasa saya dengar untuk penyembahan bagi bangsa-bangsa, berdoa untuk bangsa-bangsa. Lalu saya ikut lagi terus saya jam 8 Pak Herman berangkat, saya juga pamit sama dia. Saya bilang saya tidur dulu ya, nanti baru saya ke toko. Kebetulan ada jam doa puasa dari gereja tepat
tempat biasa saya ikuti, saya tidak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Saya nyoba lagi, tiba-tiba kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh satu hamba Tuhan ini itu membangkitkan roh saya. Dia katakan apa? Dia bilang Daud punya 5 batu pada saat dia mengambil dari dasar. Dasar itu menceritakan tentang apa? Dasar itu menceritakan dasar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Jadi dia ambil 5 batu, yang dia pakai cuma berapa? Cuma 1. Dia bilang kita perlu iman untuk menghancurkan kuasa iblis, itu cuma perlu 20% dari iman kita yang 100% pada Tuhan. Sisanya untuk apa? Untuk membantu orang, menolong, berdoa untuk orang lain, untuk memproklamirkan kebenaran firman Tuhan, untuk secara profetik. Ternyata dia katakan Daud itu yang 4 batu itu dipakai untuk membunuh 4 raksasa yang kemudian. Oleh siapa? Oleh murid anak buahnya sendiri. Jadi 5 batu itu semua dipakai. Jadi 80% itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan. Itu dikatakan saya bangkit langsung. Sejak itu saya juga bilang, terima kasih Tuhan, saya tahu kuasa kegelapan tidak bisa menguasai, tidak bisa menghalangi saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di situ pikiran kita, kalau kita masukkan pikiran-pikiran Kristus, apa yang mulia, apa yang baik, saya yakin perkataan kita pun akan seperti apa yang kita pikirkan. Saya pernah dapat dari Pak Gem kalau nggak salah. Apa kamu pikirkan, keluarlah perkataan. Habis itu jadi keluar habit. Itu orang dunia loh ngomong begitu. Kita sebagai anak Tuhan sebenarnya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau kita katakan yang dipikirkan negatif, keluar kata-kata negatif, perbuatan pun akan negatif. Nah, seperti itu. Jadi perkataannya dikatakan di sini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Itu Kolose 3 ayat 16. Tadi katakan seperti itu. Perkataan Kristus yang keluar, yang diam di dalam kita. Apakah kita ini penuh dengan perkataan Kristus? Atau kita pikiran kita ada dalam kita, hati kita ini hanya banyak perkataan-perkataan yang negatif. Ini ibarat kita ini botol, saudara. Mulut ini mulut botol. Jadi ya saudara isi botol saudara ini dengan sampah, yang keluar akan sampah. Tapi kalau kita masukkan yang baik, apa yang mulia, apa yang agung, yang murni seperti dikatakan di dalam Filipi tadi, yang keluarlah itu. Setiap kali kita respon apapun, yang keluar itu kebenaran firman. Kalaupun keluar, mungkin saya pernah keluar kata-kata yang tidak enak hanya terhadap binatang saja. Anjing misalnya ya, saya kasih makan, saya jengkel gitu keluar, langsung saya ditegur. Kata-katamu itu bisa jadi habit. Langsung saya bilang, iya minta ampun Tuhan, walaupun dengan binatang, apalagi dengan manusia. Karena manusia itu ada hati yang bisa tersinggung, yang bisa dendam, bisa iri, bisa benci, hanya karena perkataan. Oleh karena itu biarlah pikiran kita selalu pikiran Kristus. Perkataan kita itu perkataan Kristus. Lalu yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara, baik pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini dikatakan oleh Tuhan. Kita akan melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Saya banyak mengalami kalau saya ikut Zoom, ikut live ya. Saya paling suka. Saya hari-hari ya hidup saya kebanyakan saya isi dengan itu ya. Jadi saya lihat bagaimana dia hanya dengan live orang bisa disembuhkan.
Yesus dulu. Tuhan Yesus kan orang datang asal aku jamah jubah-jubahnya. Tetapi hari-hari ini itu supranatural itu sedang terjadi. Bapak Gembala kita senior sudah katakan, tahun ini adalah tahun supranatural. Percayalah itu. Kalau saudara sampai tidak punya iman, hanya baru timbul saja seperti iman timbul dari pendengaran, saudara mendengar kebenaran firman Tuhan tapi tidak masukkan di dalam hati dan tidak percaya akan kebenaran itu, bagaimana bisa meningkat menjadi iman yang bertumbuh seperti sebiji sesawi yang bisa katakan kepada gunung, terbantunlah, beranjaklah kamu dari sini. Bahkan tidak bisa iman mengalahkan dunia. Dunia sekarang ini begitu sesat, banyak kejadian-kejadian yang sangat tidak bagus ya, yang sangat jahat di hadapan kita sekarang ini, yang kita hadapi terhadap orang-orang saja lah. Orang-orang kalau ngomong sagar, ya karena suasana, karena ekonomi yang tertekan, mereka ngomongnya jadi kepingin sedikit-sedikit sudah pengen emosi. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi mereka kalau kita tidak punya iman yang mengalahkan dunia, bahkan sampai iman yang sempurna. Nah, untuk syarat kita bisa diangkat, ya mungkin ini pelajaran yang agak aneh, tapi pengangkatan itu akan terjadi. Sudah sering sekarang kita dengar di hamba-hamba Tuhan, akan ada pengangkatan. Syaratnya itu sempurna dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau tidak dalam mimpi, kita ketinggalan dan kita akan diinjak-injak antikris. Saya tidak menakut-nakuti, tapi itu tidak lama lagi. Banyak hamba Tuhan bilang sudah tidak lama lagi. Kita di akhir penghujung akhir zaman. Tinggal kita bersiap-siap. Kita mau menang atau kita mau kalah. Jadi kita belajar untuk sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita mulai perkataan kita sesuai dengan perkataan Kristus. Lalu kita juga mulai melakukan apa yang menjadi tujuan dari Tuhan sendiri, yaitu melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita nyanyi lagu satu. Kita cek diri kita sendiri ya. Apakah kita punya kerinduan kepada Tuhan? Kerinduan untuk sungguh-sungguh mau masuk di dalam hadirat. Tuhan tahu hati kita, seberapa rindu kita kepadanya, itu Dia tahu. Engkau tahu di hatimu ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Ada sejuta rindu enggak di dalam hatimu? Menyenangkan hati Ingin terus mau menyenangkan hatinya lewat nyanyian lewat nyanyian hatimu yang sehat. Katakan biarkanlah walau tak dengan puisi yang indah. Tuhan tidak melihat puisi kita, kata-kata Ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Saudara, saya pernah dapat ilustrasi. Ada satu orang, tiap pagi dia cuma bilang, Tuhan, ini oe. Ini oe Bapak.
Tapi suatu ketika dia sakit, masuk rumah sakit. Dia bangun, dia katakan, "Bapak, ini OE." Tiba-tiba dia lepas semuanya. Dia keluar dari rumah sakit. Suster bingung, kenapa? Kenapa kamu bisa begini? Nggak tahu, saya cuma bilang saya baca sama Tuhan. Ini OE. Langsung sembuh. Apa itu tanda? Kita punya iman seperti itu, tulus sekali di hadapan Tuhan. Ini saya Bapak, ini aku Bapak. Kau tahu sejuta rindu di dalam hatiku. Kita nyanyi lagi. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan menyenangkan harimu lewat nyanyian hariku. Walau tak dengan puisi yang indah, ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah Tuhan nyembah Yesus. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah Tuhan memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah saya bersaksi sebenarnya menikmati hati dan kau saya. Pada saat saya jatuh, ditukuk oleh orang yang sampai hari ini saya tidak tahu. Tapi saya pingsan dengan patah tulang 7 di punggung saya sini sampai bawah. Pada saat itu tim doa yang biasa kami kumpul datang ke rumah. Pada saat itu katakan, "Linda, kamu tidak apa-apa." Saya pegang itu iman. Waktu saya diperiksa, patah kelihatan di sini cuma 3. Itu suami saya sudah bilang, "Ayo kamu berangkat sudah ke Surabaya." Saya bilang, "Tunggu ya hari Jumat." Itu Senin diperiksa. Saya mulai berdoa, saya masuk di hadapan Tuhan. Saya nggak mau operasi. Satu saja operasi sudah sakit setengah mati. Ini 7. Semua di sini saya berdiri tidur saja saya harus begini saja, duduk dan keadaan begini dengan bantal 7 di belakang. Saya bilang, "Enggak Tuhan, saya tidak mau. Saya minta sembuhan ilahi." Saya pegang apa yang dikatakan oleh satu dari anak. Aku pegang. Lalu singkat cerita, saya cuma minum Yansin dan minuman obatnya itu, obat khusus tulang. Saya minum, saya berangkat Jumatnya ke Bandung. Saya sudah bisa mengangkat begini. Jadi dokternya bilang, "Gak apa-apa kok." Saya bilang, "Saya tetap mau kamu difoto." Begitu dia foto, baru dia kaget. Patahnya 7 semua. Tapi yang dia katakan, aneh, ini sudah 5 itu sudah bersambung.
Bapak Ibu tak jatuhnya kapan? Saya bilang baru minggu lalu. Umur berapa? 53 waktu itu, saya sekarang sudah 60. Terus saya bilang, aneh, kok aneh ya? Ini di luar kebiasaan. Terus saya bilang, terus gimana dong? Sudah begini aja, saya kasih obat lagi, obat tulang saja. Kamu pulang, nanti 1 bulan lagi kamu periksa di yang dekat saja, terlalu jauh kamu di situ. Dia katakan, oh iya. Saya pulang di rumah, saya ngalami itu sakit luar biasa. Tapi saya katakan, tiada yang mustahil bila ku sandar Tuhan. Saya menyanyi, saya menangis. Saya bilang, bilur-bilurmu menyembuhkanku Tuhan. Bilur-bilurmu menyembuhkanku Tuhan. Walaupun saya duduk masih sakit dalam keadaan bantal di belakang. Saya nyanyi terus, saya pulang itu masih ditutup, barang semua ditutup di bawah sama Pak Herman. Lalu 1 bulan kemudian saya berdoa, saya kemana Tuhan? Saya harus ke Bali atau ke Surabaya? Akhirnya Tuhan tunjukkan saya ke Surabaya. Saya pergi ke ahli torak, karena ahli torak khusus untuk tulang punggung belakang. Lalu sebelumnya dia sudah bilang begini sama saya, sebelum ketemu sama saya kamu harus CT scan. Kalau CT scan itu kan harus foto jelas. Wah, saya ada rasa takut sedikit, intimidasi mulai datang. Ini kamu belum sembuh, masih sakit kan katanya. Saya berdoa lagi, saya terus berdoa, saya kuatkan iman saya dengan perkatakan firman Tuhan. Pikiran saya dengan katakan firman Tuhan. Lalu singkat cerita, begitu saya sampai, saya masuk di CT scan itu saya nyanyi, tiada yang mustahil bagi. Begitu selesai 1 jam kemudian, saya duduk di hadapannya dia. Saya dengan Pak Herman di sana. Dia bilang begini, ini aneh, dia bilang gitu. Kenapa? Kenapa ini baru 1 bulan jatuh kok sudah begini? Kenapa? Ini jelas ini semua sudah tertutup. Dia bilang sudah rapat semua. Tinggal 1 yang begini. Jadi dia begini posisinya. Dia bilang, ini kemungkinan tidak bisa. Tapi karena ibu, kata Pak Herman bilang, iya ibu ini suka kita percaya sama Tuhan, mujizat. Dia bilang, ibu kalau memang ini bisa sempurna, ibu kembali lagi 1 bulan kemudian. Kalau memang ibu tidak sakit, tidak usah kembali, berarti sudah sempurna. Saya berdoa lagi di rumah. Setiap hari saya berdoa, saya tidak mau diintimidasi dengan kata-kata negatif atau apapun. Saya selalu perkatakan kebenaran firman Tuhan. Tiba-tiba 1 bulan kemudian Pak Herman bilang, kamu tetap pergi karena kamu harus tanya, kamu boleh nyetir gak, kamu boleh naik Honda gak gitu. Terus bagaimana dengan begini kalau sudah nyambung, apa dasar gampang kak patah, kalau ibarat pakai pikiran manusia, kita nyambung pagar aja kalau begini kan bisa patah gampang. Saya pergi, singkat cerita dia bilang harus foto lagi. Saya foto, baru saya ngomong gini, dok saya mau tanya loh, kenapa kalau sudah begini, kalau nyambungnya itu bagaimana nanti? Apakah bisa kuat? Yang pertama, lalu saya bisa nggak naik Honda, naik mobil? Lalu dia kata sebentar saya lihat, begitu dia lihat, ini ajaib. Kenapa dok? Ada seperti benang yang membungkus tulang saya ini. Dia bilang ini sudah kuat, ini sungguh-sungguh mujizat. Dia bilang pulang kamu bawa ini tulang-tulangmu ini, ceritakan. Kebetulan dia orang anak-anak Tuhan juga. Dia bilang saksikan betapa besar kuasa Tuhan. Ibu ini sudah 53 tahun tapi ibu sampai begini. Itu iman yang bertumbuh. Tidak gampang, tapi kalau saudara mulai mau belajarlah punya iman, timbul iman, lalu percaya, lalu mulai bertindak, mulai berkata-kata, mulai praktekkan iman itu, nanti menjadi iman yang sempurna. Saya belum sempurna, masih belum, tapi saya terus mengejar itu, karena target itu adalah kita menjadi sempurna seperti Yesus. Kalau enggak,
kita akan ketinggalan. Ketinggalan kalau menurut satu hamba Tuhan, dia kira-kira dari 3M hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, yang pengangkatan cuma 750 juta, 1/4-nya saja yang diangkat. Apakah kita termasuk? Jangan main-main. Saya tiap hari berdoa untuk suami, anak-anak saya semua. Tidak ada yang tidak mengalami pengangkatan Tuhan. Karena mengerikan yang tidak pernah terjadi itu akan terjadi pada saat Antikris. Saudara sudah pernah dengar orang masuk di dalam sapi tank permisi hidup-hidup terus diangkat lagi? Itu dia apa makan? Itu sudah ada di Tiongkok itu. Hari ini akan lebih mengerikan. Saya pernah nonton film Antikris. Anak saya Yosua sampai takut. Begitu kita asimilasi namanya itu, yang dapat bulu burung itu dapat pengangkatan, jadi pura-pura yang dapat burung itu ke sana. Nangis dia waktu kecil. Kok dia gak dapat yang bulu burung, berarti gak dapat pengangkatan. Terus papanya bilang, ya sudah ini kasih Yosda. Itu jadi saya ngomong langsung sama dia. Kalau sekarang kamu bisa mengalami begini, Bapak bisa kasih. Kalau enggak, besok pengangkatan itu pribadi, lepas pribadi. Anak tidak bisa nurut mama, suami tidak bisa nurut istri, istri tidak bisa nurut suami. Semuanya sendiri-sendiri. Ya, mari kita betul-betul sungguh-sungguh kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kuasa bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mau menyembah Kau. Hari-hari ini kami terus naikkan kecapi kami Tuhan. Pujian penyembahan, membangunkan fajar dengan penyembahan kami Tuhan. Dan kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bukan hanya kemenangan yang mengalahkan dunia, tetapi iman yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Apa yang kami katakan terjadi, apa yang kami pikirkan diberikan oleh Tuhan. Seperti apa yang Kau katakan, apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan kebenaran hari ini. Kami hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi biarlah kebenaran firman-Mu yang terus mengajarkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan, masuk di dalam hati mereka, dan terus Tuhan Kau berbicara sendiri kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur, kami bersyukur, Engkau sungguh mengasihi kami. Firman-Mu selalu mengingatkan kami, Firman-Mu menasihati kami. Kami sadar Tuhan, kami hidup hari ini karena perkataan-Mu yang membangkitkan dan memulihkan. Arahkan terus hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan Kau datang di dunia ini menjadi manusia, mau menderita untuk menebus, bahkan mati di atas salib untuk menebus dosa kami. Sampai Kau berkata selesai. Kami bersyukur,
kami mendengar perkataan keras, tapi karena Kau mengasihi kami. Supaya kami hari-hari ini tidak tinggal tenang atau diam-diam, maka menjauhi, tetap pelihara kebencian, sakit hati satu yang lain. Kiranya kalau itu ada di antara kami, singkirkan semua. Singkirkan semuanya, supaya iman kami memang harus menjadi sempurna. Nah, begitu Kau datang kali yang kedua, kami tidak menjadi 5 gadis yang bodoh, tapi kami menjadi 5 gadis yang bijaksana. Karena kami senantiasa mempersiapkan diri kami menanti kedatangan Kau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Haleluya. Saudaraku, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terima perjamuan kudus. Saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima atau makan roti dan minum cawan darah Yesus, mari mungkin ada di hidup kita hari-hari ini hati kita masih jengkel satu sama lain. Mari saudara, biar tahu hidup ini hanya kita sendiri dengan Tuhan. Mari kita renungkan sebentar. Saya selalu memperhatikan perkembangan zaman ini. Memang kita semua anak berdoa. Karena tujuan Allah menciptakan saudara dan saya supaya ada komunikasi dengan Tuhan. Hari-hari itu begitu jahat. Manusianya, alamnya begitu sadis. Tapi percayalah, kiranya Mas terus biar bersatu bagian dan bersaudara saya. Tuhan melindungi kita, malaikatnya senantiasa berlaksa menjaga keluar masuk kita setiap waktu. Haleluya. Sekali lagi, mari kita sebelum terima perjamuan kudus ini, sekiranya perjalanan kita di luar firman Tuhan hari-hari sampai 3 hari sebelum kita makan, tunggu dan minum dari Yesus. Kalau ada, minta ampun. Haleluya. Mari Roh Kudus ambil alih, kuasai hati dan pikiran kami. Haleluya. Kuduskan kami semua, sebab Kau Allah yang kudus. Terima kasih Pak. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah teruskan kepada telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, meriangkan roti di atas kepala kita, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti bukan sembarang roti. Ini adalah tubuh Kristus. Waktu kita makan roti ini, kita imani, kita bersekutu dengan tubuh Tuhan. Kita menyatukan diri kita dengan tubuh Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara, yang dikasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, "Ucapan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ini adalah cawan, ini adalah darah Yesus. Di dalam darah ada nyawa, darah yang menyembuhkan, darah yang menghancurkan musuh-musuh kita, darah yang memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan dan hubungan sesama umat manusia, darah yang mentahirkan segala sakit penyakit, darah yang menyelamatkan. Haleluya. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini bersekutu intim bersama darah Yesus? Mari kita minum dalam hati. Mari doakan kami berkata dengan Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita hidup, kita bergerak, kita bernafas, kita bergerak, kita bisa berkarya. Sekalipun ada tantangan banyak tantangan rintangan yang ada. Yesus bersama saudara saya. Ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih. Gerala Basano. Bebaskan mata roh. Sukacita kepada Tuhan. Maka Dia yang layak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Bencana-bencana yang terjadi, Kau memberikan hikmat buat pemerintah di dalam menanganinya. Dan kami percaya perlindungan Tuhan nyata atas anak-anak Tuhan. Hari ini kami juga bersepakat berdoa untuk kota Sumbawa. Mari berkatakan sesuatu apa yang saudara rindukan terjadi atas kota ini. Kami memberkatkan shalom atas Sumbawa Tuhan. Berkati masyarakat Sumbawa, orang-orangnya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Berkati setiap usaha anak-anak Tuhan di kota ini. Tuhan memberkati hasil ladang, hasil laut, hasil buminya. Tuhan memberkati semua toko-toko diberkati oleh Tuhan, hasil dagangnya diberkati. Kami percaya
sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah iman Tuhan bangkitkan kembali, supaya mereka memiliki kerinduan untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Yang mulai jauh daripada Tuhan untuk tarik kembali ya Tuhan, supaya kami semua jemaat Tuhan tidak ada yang terhilang, tapi kami sama-sama semua saling bergandengan tangan Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, buat semua kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa iman kami makin hari makin bertumbuh serupa dengan Engkau, sebab itu yang Kau kehendaki. Pagi hari ini kami ingin mengembalikan persembahan umum maupun persembahan pembangunan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati persembahan ini. Persembahan ini kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. buat firman-Mu yang Kau sudah bagikan bagi kami Bapa. Dan kami mau iman itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami Bapa, sehingga mencapai Tuhan sempurna Tuhan seperti apa yang Kau inginkan, agar kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dan akan menjaga hatimu dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan pada saat itu engkau akan terheran-heran dan berseri-seri, dan engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.